Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita selalu memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita yang memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga di siang hari ini kita bisa berkumpul di TK Pertiwi Bujimulur dalam keadaan sehat. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, saudara, keluarga dan yang kita selalu mengikuti sunnah-sunnahnya. Amin. Ibu Kepala Sekolah TK Pertiwi Bujimulur yang saya hormati dan rekan-rekan guru semuanya yang kami sayangi dan kami cintai. Pertama-tama saya akan membacakan susunan acara kita. Satu, pembukaan. Dua, menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Ibu Nur. Ketiga, sambutan kepala sekolah oleh Ibu Murniasih SPD. 4, penamaran dari CGP, Hartatun Dewi Silasakti SPD, dan 5, penutup. Sebelum acara kita mulai, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan bacaan basmalah tersebut, mudah-mudahan kita selalu dimudahkan dan dilancarkan segala urusan. Amin. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Ibu Nur. Waktu kami persilakan. Mohon ibu-ibu supaya di atau di berdiri. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah oleh Ibu Murniasih SPD. Waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah Bapak Ibu semua memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
pada kesempatan hari ini kita semua keluarga besar TK Pertiwi 7 sangat berbahagia karena pada kesempatan hari ini di antara salah satu keluarga kita ada yang terpanggil untuk mengikuti calon guru penggerak di angkatan 7, yaitu Ibu Haritatun Dewi Silasakti SPG. Pada kesempatan yang berbahagia ini, beliau akan menyampaikan paparannya untuk memenuhi tugas, yaitu modul 1.4 mengenai budaya positif. Bagaimana nanti ceritanya atau bagaimana nanti serunya kegiatan hari ini? Mudah-mudahan ibu semua bisa mengikuti kegiatan hari ini dari awal sampai akhir, agar kita semua nanti bisa mengambil hikmahnya, mengambil ilmu yang beliau dapatkan selama mengikuti calon guru penggerak. Mudah-mudahan nanti di lain waktu sesudah Bu Dewi Silasakti ini nanti berhasil menjadi guru penggerak, diikuti ibu-ibu yang lainnya. Semangat ibu-ibu! Semangat! Mudah-mudahan nanti semuanya diberikan kelancaran sehingga pada kesempatan ini bisa menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Kurang bagus kalau misalnya saya harus menyambut yang panjang lebar, nanti Bu Haritatun tidak kebagian waktunya. Untuk waktu yang selanjutnya kami kembalikan kepada pembawa acara, nanti bisa dilanjut dan mudah-mudahan kita bisa mengikuti acara ini dari awal hingga akhirnya. Banyak kekurangan mohon dimaafkan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya kita saatnya pemaparan dari CGP Haritatun Dewi Silasakti SPG. Iya, terima kasih Bu Menteri atas waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini untuk menghadiri acara diseminasi modul 1.4 budaya positif oleh saya, Haritatun Dewi Silasakti, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman terang benderang yang seperti ini. Oke, ibu guru semuanya bahagia hari ini? Bahagia. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan waktunya kepada saya dan ibu-ibu guru teman saya yang telah sudi menghadiri acara diseminasi ini. Langsung saja ya Bu, kita mulai acara pada siang hari ini. Pertama, saya akan memperkenalkan diri bahwa nama saya adalah Haritatun Dewi Silasakti, kemudian tempat tanggal lahir Bantul 1 Oktober 1988 dengan alamat Payak Cilik RT 5 Srimulyo Biman Bantul, dan saya bekerja di TK Pertiwi 7 Mundur dengan jabatan guru kelas. Nah, sekarang ini saya berpindah sebagai calon guru penggerak angkatan 7. Oke, selanjutnya Bu Ida. Oke, lanjut.
Oke, kita akan langsung saja ke materi bahwa pada siang hari ini kita akan membahas modul 1.4. Saya akan mengimbaskan ke teman-teman semua tentang modul 1.4 ini apa saja sih. Dari modul 1.4 ini diharapkan guru penggerak memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Yang kedua, guru penggerak mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai universal. Nah, ini adalah yang diharapkan dari lulusan calon guru penggerak tersebut. Lanjut. Kemudian capaian umum dari modul 1.4 ini yaitu memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak kepada murid. Kemudian yang kedua, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Nah, ini adalah capaian umumnya. Oh ya, sebelum masuk ke materi ini, kemudian ada capaian khususnya, yaitu mendemonstrasikan pemahaman calon guru penggerak mengenai konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol, 3 teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Nanti kita akan membahas ini. Kemudian menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah yang aman dan berpihak kepada murid. Jadi sekarang ini sekolah-sekolah itu diharapkan pembelajarannya itu berpihak kepada murid. Yang baru digembar-gembarkan oleh Menteri kita ya Bu ya, bahwa sekolah yang merdeka itu adalah yang berpihak kepada murid. Salah satunya seperti itu. Kemudian menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata yang efektif dalam mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Nah, dari kebiasaan-kebiasaan positif itu akan menciptakan budaya positif. Kalau dilakukan secara terus-menerus, maka di situ akan terciptalah karakter murid yang positif, yang bagus. Kemudian bersifat reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkannya sesuai kebutuhan sosial dan emosional murid. Jadi kita sebagai guru itu harus mengetahui kebutuhan murid-murid kita itu seperti apa. Bukannya muridnya yang harus mengikuti guru, tetapi gurunya juga yang harus mengetahui keadaan muridnya. Betul sekali. Lanjut Bu. Nah, sebelum masuk ke materi, ini ada pertanyaan pemantik ya. Nanti Ibu jawab. Kira-kira Ibu setuju atau enggak dengan pernyataan pertanyaan ini? Yang satu, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju nama mboten? Setuju. Oh, setuju. Oke. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau
setuju? Ada yang setuju, ada yang tidak? Setuju Bu? Boleh Bu Ika, kenapa setuju? Silakan. Karena itu kan hukumnya bersifat positif ya, agar anak itu terbiasa dengan membaca dan menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Kalau saya setuju seperti itu. Oke, terima kasih Bu Ika atas masukannya. Oke, jadi nomor 1 setuju, nomor 2 banyak yang setuju juga. Nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Setuju. Oh, setuju. Boleh Putri kasih alasannya kenapa setuju? Kalau kita memberi penghargaan kepada anak, anak merasa dihargai, jadi anak mungkin lebih semangat untuk belajarnya. Oke, ya. Terima kasih, beri tepuk tangan untuk para audiens kita hari ini yang telah memberikan tanggapannya tentang pertanyaan pemandu ini. Nanti kita akan lihat dari pernyataan-pernyataan ini, apakah benar paradigma yang kita bangun tadi, apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak itu benar? Apakah hukuman positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak itu benar? Ataukah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak ini benar atau salah? Nah, nanti kita akan pelajari kira-kira nanti apa yang akan muncul ya dari Bapak Ibu semuanya. Oke, selanjutnya. Sebentar. Nah, nanti kita akan membahas 5 topik ya pada kesempatan kali ini, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian oke. Nah, kemudian saya ulangi, yang satu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi atau 5 posisi kontrol oleh guru. Kemudian yang keenam, restitusi segitiga restitusi. Nah, untuk pertama kita akan membahas tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sebelumnya ini ada permainan ya. Di sini ada permainan tentang kepalan tangan. Coba ibu berpasangan dua-dua. Kita dari yang satu pasang ini kita pilih siapa yang akan menjadi pengepal tangan. Misalnya Murni atau Fitri. Jadi ada kepalan tangan. Nanti yang satu itu mengepal tangan. Di dalam tangan itu tuliskan atau beri kata-kata kira-kira apa yang disimpan di dalam kepala tangan ini. Kemudian yang satu itu bertindak sebagai perayu yang akan merayu untuk membuka kepalan tangan. Bagaimana caranya agar si pengepal tangan ini bisa membuka kepalanya? Nah, paham belum? Paham, oke? Nah, sekarang Bu Murni sama Bu Tri berpasangan, Bu Ika dan Bu Mur berpasangan. Nah, kira-kira bagaimana bujuk rayuannya agar bisa membuka kepala tangan ini? Yuk, silahkan dimulai. Masuk. Ya, Bu, apa sih kok menggalang terus nih, kok nggak mau dibuka? Apanya sih, Bu?
Ada apanya di dalam? Waktunya saya beri waktu ya Bu, nanti tidak kelamaan. Kalau nggak mau dibuka penasaran sekali. Dibuka buat apa sih? 10, 9, 8, Sama saya. 7, Dalamnya ada apa? 5, 4, 5, Bagaimana ini Putri? Gak mau buka? Bukan bagaimana Bu? Kenapa ini? Saya mau tanya dulu, Ibu Kepala Sekolah kenapa tidak mau buka tangannya nih? Ini Apa ini ya? dalamnya ini ada rahasianya buat aku. Oh, pantas saja ada rahasianya. Jadi kalau ada rahasianya berarti Putri itu tidak boleh tahu rahasia itu. Oke, ya. Terima kasih Bu Murni. Kalau Bu Ika, kenapa? Iya, memang di sini kan ada rahasia kita. Kenapa harus orang lain tahu? Oh gitu. Oh gitu. Ya, itu adalah rahasia. Berarti rahasia itu tidak boleh di ender-ender gitu ya kepada teman-teman. Ya ini mohon maaf bahasanya kita sebagai orang Jawa ya Bu ya. Biar suasananya juga santai, tidak tegang. Oke, nah, oke. Tadi kita sudah sekuat tenaga ya mencoba. Putri sudah merayu-rayu. Sudah sekuat tenaga. Saya mungkin dia mau buka atau Bu. Makanya rahasia sekali. Rahasia Dia sekali. nggak mau buka. Nah, itu tadi Putri sudah istilahnya sudah merayu, memberi iming-iming, tetapi Bu Murni tidak mau membukanya. Nah, ini sebenarnya ada kaitannya dengan kita sebagai guru dan murid kita. Nah, kita itu sebagai guru tidak bisa mengontrol murid kita menjadi semau yang kita inginkan. Tidak mau, tidak harus, kamu harus gini, menjadi ini. Itu anak-anak kita tidak selalu menuruti kita karena mempunyai alasan tersendiri seperti Bu Murni tadi, punya alasan, mempunyai prinsip. Dia memegang teguh prinsipnya, dia punya alasan kenapa kok saya tidak mau membuka tangan saya. Kenapa Bu Ika juga tidak mau membuka tangannya? Karena anak-anak kita sudah mempunyai prinsip. Kita tidak bisa mengubah prinsip itu karena sejatinya seperti yang dikatakan Ki Hajar Dewantara bahwasanya anak-anak itu sebenarnya seperti buku yang sudah tertulis samar-samar. Di dalamnya itu ada tulisan samar-samar. Nah, kita sebagai guru tidak bisa menghapus tulisan itu. Kita tugasnya hanya menebarkan. Kita tidak bisa membentuk, tapi kita bisanya adalah mengarahkan. Kita menjadi among untuk mengarahkan anak-anak kita untuk menebalkan apa yang ada di dalam dirinya. Nah, tapi nanti ada dua. Tulisan yang samar-samar itu ada yang positif atau yang negatif. Ketika yang positif kita pupuk, kita bangun, kita kembangkan. Kemudian yang negatif kita coba pelan-pelan beri pemahaman kepada anak bahwa hal itu tidak baik. Nah, seperti itu tadi arti dari permainan kepalan tangan itu tadi. Sudah paham Ibu? Oke. Lanjutkan. Nah, perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Bahwa guru itu berilusi bahwa guru mengontrol murid. Kemudian bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter anak. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksakan kehendak kepada yang lebih muda. Lanjut.
siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol itu? Yang memiliki kontrol itu sebenarnya siapa? Yang merayu atau yang mengepalkan tangan? Nah, di sini dari stimulus respon dari yang merayu, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian stimulus respon yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, kita selalu melihat bahwa perilaku buruk anak, perilaku buruk murid-murid kita adalah suatu kesalahan. Tetapi sebenarnya semua perilaku itu memiliki tujuan. Kita jarang menanyakan, kenapa sih kamu kok seperti itu? Tujuanmu tuh apa, nak? Kok kamu nakalin temennya? Pasti anak-anak itu memiliki alasan. Yang kadang mungkin alasannya belum benar. Nah, tugas kita sebagai guru nanti kita akan membenarkan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, tetapi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kita tidak bisa dikontrol oleh orang lain ya. Selalu mengikuti orang, seperti sapi dicucuk hidungnya itu kan kemana aja mau ikut. Tetapi kalau manusia itu kan memiliki pemikiran sendiri-sendiri. Kemudian saya bisa sudah pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, ini tadi waktu dibujuk gagal, nanti lama-lama akan timbul pemaksaan. Tetapi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya, model berpikir menang atau kalah. Nah, teori kontrolnya model berpikir menang. Seperti itu. Oke. Nah, lanjut. Yuk. Di sini ada bagian tentang teori kontrol menurut Dr. William Glasser ya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, ini makna disiplinnya belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu suatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi kita memberikan penanaman nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang positif sehingga itu akan tertanam. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Nah, ini ada teori motivasinya. Satu, untuk menghindari hukuman. Jadi kadang-kadang kita melakukan suatu itu hanya untuk menghindari hukuman. Contohnya kalau kita pakai helm, pertamanya tidak ada polisi. Nah, itu kan apa? Menghindari hukuman ya. Nah, tapi kalau kita resapi di dalam diri kita, kenapa sih kita kok memakai helm? Sebenarnya helm itu untuk menjaga kita, menjaga keamanan kepala kita. Nah, seperti itu, hal-hal yang seperti itu yang kita ubah paradigmanya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan tadi, seperti waktu memberikan penghargaan kepada siswa jika mendapatkan jika melakukan pekerjaan. Nah, itu suatu suatu bom waktu, Bu. Jadi saya sendiri juga melakukannya. Nah, karena memang saya kira kalau saya memberikan iming-iming itu, anak akan semangat untuk belajar, anak akan semangat untuk mengerjakan saat itu. Tetapi ketika tidak diberi iming-iming, anaknya tidak mau, males-malesan, nggak ada iming-imingnya. Jadi tadi di depan tadi memberi penghargaan seperti itu ternyata salah ya, Bu ya. Iya. Nah, seperti itu. Nah, iya. Dulu kan kalau bisa mendapat bintang, nanti di tangan dikasih bintang. Saya juga melakukannya, tetapi ternyata setelah saya membaca modul ini, ternyata tidak baik hal seperti itu. Nah, kemudian kita melakukan kegiatan untuk menghargai diri kita sendiri. Nah, itu yang
diharapkan. Jadi kita itu yakin bahwa menanamkan keyakinan bahwa ini adalah baik untuk saya, bahwa saya kalau mengerjakan ini adalah kebaikan, bahwa ini akan berdampak positif bagi saya, seperti itu. Nah, itulah yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini bisa dituangkan menjadi keyakinan kelas. Nah, kemarin saya sudah membuat keyakinan kelas dengan anak-anak ya. Jadi kita berdiskusi dengan anak-anak itu. Kita buat kesepakatan. Kira-kira, nak, kalau di kelas ini apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Nah, nanti akan banyak ide-ide, dari anak-anak. Nanti kalau habis mainan diberesin. Setuju. Satu kelas itu setuju. Berarti itu menjadi ketetapan yang ada di dalam kelas. Kalau anak-anak tidak membereskan, nanti akan ada konsekuensi yang diterimanya. Seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya model berpikir menang-menang ya yang tadi. Dan kolaborasi konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini akan ada 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru itu yang satu penghukum. Kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Nah, kira-kira dari kelima ini sudah ada yang tahu? Penghukum itu bagaimana? Membuat rasa bersalah itu bagaimana? Posisi kontrol ini tadi ada yang tahu ibu-ibu? Sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau sebagai manajer? Ada salah satu yang kita ketahui? Nah, belum ya sepertinya ya. Oke. Jadi sebagai penghukum itu kita sebagai guru. Kalau anaknya salah, itu langsung dihukum. Kita berikan hukuman. Kemudian membuat rasa bersalah. Itu anaknya digawe, kok kowe iki kayak gitu, seperti itu, kayak gitu kan anak jadi merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, kira-kira baik nggak secara sebagai teman itu? Ya ada baik ada enggak. Ada baik ada enggak ya Bu ya? Kenapa Bu coba? Kalau nggak baik, Kalau nggak baiknya, kalau guru itu dianggap sebagai teman, nanti kalau misalnya pas kita itu memberikan tugas atau pekerjaan, anak itu bisa jadi mengatakan, nggak usah dikerjain, ini kan teman itu. Oh iya, oke, betul sekali. Salah satu alasannya memang seperti itu. Selain itu juga kalau anak itu menganggap kita sebagai teman, ketika kita bertindak sebagai guru, seperti yang dikatakan umurnya tadi, kita kan kalau sebagai guru kadang ada bertindak sebagai tegas ya Bu ya. Nah, mungkin anak itu kan merasa sakit gitu ya, tersakiti. Kita kalau disakiti sama teman, sama disakiti dengan orang yang nggak dikenal, kira-kira bagaimana? Lebih sakit mana? Lebih sakit mana? Kalau orang nggak kenalin, orang kenal, mungkin dia belum tahu saya kayak gitu. Tapi ketika seorang teman kok dia nyakiti, maka sakitnya kan sakit banget gitu ya Bu ya. Nah, itu yang tidak diharapkan. Ternyata posisi itu juga tidak baik. Kemudian sebagai pemantau itu bagaimana? Nah, sebagai pemantau itu contohnya ketika ada anak datang terlambat. Nah, kita tidak langsung menyalahkan, dihukum. Kenapa kamu terlambat? Disalahkan. Kita cari tahu alasannya kenapa kok terlambat. Nah, konsekuensinya apa kalau terlambat? Ini teman-temanmu misalnya sudah mengerjakan sampai sini, berarti nanti kamu harus mengerjakan selesai. Misalnya nanti 1 sampai istirahat kamu belum selesai,
mau menyelesaikan, mau, dan kita memantau anak tersebut sampai dia selesai mengerjakannya, seperti itu. Kemudian yang kelima adalah sebagai manajer. Nah, inilah yang diharapkan, bahwa guru itu sebagai manajer dapat memanage murid-murid kita, dapat menjadi teman, jadi pemantau, istilahnya posisi yang paling tinggi di antara posisi kontrol ini. Nah, sebagai manajer ini, jika ada anak yang melakukan kesalahan, maka diselesaikan dengan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Nanti kita akan bahas di belakang ya. Kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Ya, lanjut Bu. Nah, sekarang kita akan tahu apa sih makna dari disiplin. Nah, disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Lanjut. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Jadi kalau nilai-nilai positif itu dapat diterima oleh semuanya, tidak terpancang agama, suku, bahasa, budaya, tetapi semuanya itu dapat diterima. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi diri dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil belajar Pancasila. Nah, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, diharapkan anak-anak didik kita ini memiliki nilai-nilai tersebut. Kemudian kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Nah, ini tadi ya Bu ya. Apa sih hukuman itu? Apa tuh hukuman Bu? Kira-kira seneng gak kalau dihukum? Seneng gak Bu? Enggak seneng ya? Enggak seneng, sedih ya Bu ya? Sedih, malu, isin, pengen nangis itu rasanya. Kelingan dulu waktu sekolah pernah dihukum ya Bu ya? Nah, saya dulu waktu sekolah itu pernah dihukum, saya nggak tahu. Saya murid baru di SMP 1 Vietnam itu dulu. Kemudian pada hari Senin saya memakai sepatu warna hitam, tetapi kaos kakinya berwarna pink. Waktu di SD itu tidak masalah, yang penting memakai sepatu hitam.
sepatu hitam saya bahkan PDL waktu itu, kelas 1 SMP itu. Saya bangga sekali masuk situ kan. Upacara, karena saya tinggi, saya di paling belakang. Nah, belakang saya itu Bu Guru. Saya cuma ditepuk, Mbak, maju ke depan. Lah, kenapa? Saya kan bingung, Bu. Apa kok saya suruh maju ke depan? Silakan berdiri di depan. Lah, kenapa, Bu? Saya nggak diberi alasannya. Kenapa saya maju depan? Saya langsung ditarik, kon maju ning ngarep. Bayangkan, itu hari pertama masuk sekolah, saya didek ning ngarep dhewe. Gak bangga sepatunya. Saya tuh bangga sepatu saya baru, bangga bisa masuk SMP 1 Piman. Lah kok didek, astagfirullah, ini kenapa? Saya pengen nangis, bahkan saya nangisnya sampai sekarang ya. Rasa itu malu sekali. Guru itu tidak memberikan alasan kenapa. Kemudian sampai akhir selesai, saya diambil oleh kakak kelas, yang itu adalah tetangga saya. Kemudian saya dilus-lus, kok ya kaos kakimu kiping. Lah memangnya kenapa? Gak boleh pakai kaos kaki pink. Oh, saya nggak tahu. Nah, itu rasanya sakit, bahkan sampai sekarang masih terasa. Nah, itu tadi yang dimaksud hukuman. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan, perlu terjadi dan sifatnya mendadak tanpa ada alasan. Nah, ternyata itu juga tidak baik. Membekas ya Bu ya. Nah, kita sebagai guru ternyata ya harus berhati-hati kalau kita kait-kaitkan dengan masa lalu kita. Oh, ternyata waktu dihukum dulu kita juga sakit, tidak enak. Berarti kalau kita sebagai guru, kalau kita menghukum anak, ya berarti mungkin anak itu juga merasakan seperti saya waktu itu. Sampai sekarang sudah 30 tahun masih ingat rasanya seperti itu. Nah, selain setelah hukuman ada konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi adalah sesuatu akibat yang telah disepakati bersama dan pelanggar dibuat tidak nyaman untuk sementara waktu karena sudah menjadi kesepakatan. Nah, lanjut. Kemudian, nah ini tadi ada teori motivasi perilaku manusia. Satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan tadi. Ini adalah motivasi eksternal dari luar. Dari luar, pengaruh dari luar ya Bu ya. Jadi saya melakukan itu kan karena ada hukuman, jadi saya melakukan itu dari eksternal. Apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Nanti dihukum. Kemudian ada motivasi eksternal juga untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Jadi tadi yang penghargaan tadi ya Bu ya, pengen dihargai sama temannya, diwah gitu. Kemudian untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini yang sebaiknya ditanamkan kepada anak-anak didik kita, kepada kita juga. Itu adalah motivasi internal dari dalam diri kita, bahwa kita melakukan itu adalah untuk menghargai diri kita sendiri. Nah, kayak ajining rogo ana ing busana, ajining diri ana ing lati. Nah, kalau hatinya sudah baik, maka harga diri itu juga akan meningkat. Baik. Nah, lanjut. Nah, merdeka. Merdeka Bu? Merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap memerintah diri sendiri. Nah, ya ini agak susah ya Bu ya. Cakap memerintah diri sendiri itu ya susah sekali, apalagi dihadapkan dengan kalau sudah berumah tangga, apalagi ya banyak sekali faktor-faktor. Oke, selanjutnya. Nah, ini tadi dihukum oleh penghargaan. Tadi ada hukuman dan penghargaan. Hukum tidak baik, penghargaan bagaimana? Ternyata bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk.
dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan tadi. Nah, tergantung anak jadi anu nggih. Nek ora dine milik, males, ngantuk. Nah, seperti itu. Nah, ini akan mempengaruhi jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan ini sifatnya ternyata menghukum. Penghargaan juga mengurangi ketepatan. Penghargaan ini ternyata tidak efektif dan penghargaan bisa merusak hubungan. Nah, sekarang masih ada yang kasih bintang, Bu? Nah, dilakukan ya penghargaan itu. Nah, bagaimana cara kalau nggak boleh dikasih penghargaan, terus bagaimana kalau anak itu mendapatkan nilai yang bagus? Lanjutkan slide-nya. Nah, lanjut Bu. Nah, ini kita memberikan apresiasi atau pengakuan. Beri apresiasi secara khusus pada anak. Kemudian memberi pengakuan secara pribadi. Kalau enggak ini ya secara pribadi memberikan pengakuan. Jika memberi pengakuan itu secara murid bergantian, buatan pilih kasih. Si anak ini penghargaan terus pinter, semangat, yang B tidak pernah, tetapi kita beri penghargaan secara bergantian. Meskipun dia hanya melakukan kebaikan sekecil apapun, kita beri penghargaan. Kemudian beri pengakuan secara konsisten. Ini bagus kata guru. Sekarang enggak. Tadi kalah gitu. Jadi konsisten. Kalau kita waktu itu bagus ya, kita apa yang itu juga bagus seperti itu. Kemudian kita fokus kepada prosesnya, bukan kepada hasilnya. Prosesnya itu ternyata panjang sekali. Angel level ya Bu ya. Hasilnya mau nyemak-nyemik gitu. Apalagi anak TK ya Bu ya. Nah, itu seperti tidak dilihat. Kita berproses, anak mau ke toilet aja wes. Ya, itu prosesnya itu kan panjang sekali. Kita toilet training setiap hari. Ketika anak bisa toilet, nanti ada yang mengatakan mungkin orang anak mau disabin gitu kan. Nah, itu kan beda ya. Jadi ternyata proses itu adalah yang sangat berharga. Oke, lanjut. Nah, ini contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Kemarin saya perhatikan nilai kebajikan, rasa empatimu besar sekali. Kemudian situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, pembukanya saya menghargai nilai kebajikannya, kepedulianmu. Kemudian situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Nah, itu artinya anak itu sudah muncul rasa peduli. Kemudian terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu. Pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai, berarti anak-anak itu sudah bertanggung jawab. Membereskan mainannya itu juga perlu kita apresiasi atas kebajikan yang telah dilakukan anak-anak. Nah, dari pemaparan tadi, ya, ini ada pertanyaan. Nanti ibu-ibu kita aturi jawab, apakah ini hukuman ataukah konsekuensi? Oke? Nah, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Apa ya? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Yuk, hukuman atau konsekuensi, Bu? 1, 2, 3. Hukuman ya. Hukuman? Oke, hukuman ya. Nomor 2, lari mengelilingi lapangan
basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? 1, 2, 3. Hukuman. Oke. Bingung ya Bu ya? Oke. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Konsekuensi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman. Konsekuensi kan dibersihkan. Apa ini? Oh, kubu sini hukuman, sana konsekuensi. Oke. Oke. Kemudian lanjut ya Bu. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian. Oh ini harusnya murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Oh ya, apa? Disuruh untuk Hukuman? konsekuensi. Oh, konsekuensi ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Oke. Sekarang slide berikutnya kita cek jawabannya. Nah, ada apa? Nomor 1 hukuman, tadi benar atau salah? Benar. Nomor 2 benar atau salah? Hukuman. Nomor 3 hukuman ya Bu ya. Nomor 4 menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah. Apa ini? Hukuman ya. Nah, di atas tadi ada lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah adalah hukuman. Kemudian di bawah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK adalah konsekuensi. Ada yang tahu bedanya kenapa atas hukuman bawah konsekuensi? Kenapa dulu? Ya, karena seperti yang tadi itu adalah hukuman itu sesuatu yang bersifat mendadak dan tidak ada hubungannya. Nah, kalau terlambat masuk sekolah, kemudian disuruh lari keliling ke sekolah lapangan basket, antara terlambat sekolah dengan berkeliling kan tidak ada hubungannya. Tetapi ketika konsekuensi, ketika pelajaran PJOK itu kan olahraga. Nah, dia diberi hukumannya sesuai dengan pelajarannya. Jadi ada hubungannya. Makanya itu disebut dengan konsekuensi. Ketika tidak ada hubungannya, itu adalah hukuman. Tetapi ketika ada hubungannya itu disebut dengan konsekuensi. Nek numpahke air ya nek nyoreti koncone bubune ya digawe kertase. Nyoreti buku kok kon ngadeg. Berarti itu adalah hukuman. Nah, sekarang sudah paham ya? Konsekuensi dan hukuman. Oke. Mantap. Lanjut. Oke, Bu. Nah, ini tadi hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kemudian anak membenci kedisiplinan, bersifat paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Itu merupakan konsep yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya. Nah, kayak kamu nyembunyiin sepatunya ini ya. Enggak ya. Sering ya Bu ya, seperti itu ya. Nah, pas Bisa dipaksa ya. Bukan makanya ada mainannya. Ya ini mainannya siapa?
di rumah sering mendapatkan hukuman dari orang tua. Jadi ketika dia melakukan kesalahan, dia takut untuk mengungkapkan bahwa dia itu salah, takut dimarahin, mungkin takut dihukum atau seperti apa. Nah, kita sebagai guru setidaknya bisa menanamkan, tidak apa-apa, bilang sama guru apa yang terjadi pelan-pelan. Kita semua juga belajar ya Bu ya. Kemudian konsekuensi sesuatu juga harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman, tetapi dalam jangka waktu yang pendek. Anak menghargai disiplin karena konsekuensi itu tadi sudah dibuat sebelumnya, sudah menjadi kesepakatan. Kemudian anak mempunyai stimulus dan tanggapan. Kemudian mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, kemudian mengkonsep diri yang baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Nah, sebenarnya ya hukuman dan konsekuensi ini juga tidak bagus, tetapi ya ini masih menjadi budaya ya Bu ya, sesuatu yang istilahnya kayak wajar gitu di sekolah. Nah, nanti kita pelan-pelan untuk belajar tentang hal ini. Kemudian ada hukuman, ada konsekuensi, kemudian ada restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Memang kalau restitusi itu butuh kesabaran, butuh tenaga, butuh waktu. Kadang-kadang kita pengennya ya cepet-cepet aja, wes gendang gitu. Ternyata itu dampaknya nanti akan panjang seperti itu. Lanjut untuk materi yang selanjutnya adalah ini adalah perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Saya bacakan sekilas ya Bu. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu adalah hukuman. Konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Kemudian hukuman itu tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Kalau konsekuensi dalam waktu jangka yang pendek. Tetapi restitusi bisa menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Jadi setelah dia melakukan kesalahan itu, dia malah menjadi kuat gitu. Jadi kita kuatkan, kita beri keyakinan seperti itu bahwa itu adalah sesuatu yang salah. Pada saat dia melakukan mungkin dia tidak tahu, tidak apa-apa kalau tidak tahu. Jadi besok tidak diulangi lagi. Jadi dia tidak merasa salah terus seperti itu. Kita katakan seperti itu. Kemudian untuk hukuman, korban mendapatkan keadilan. Konsekuensi, korban bisa diabaikan. Restitusi, korban mendapatkan ganti. Nah, murid atau anak akan tersakiti. Murid atau anak dibuat tidak nyaman. Murid atau anak mendapatkan penguatan. Perilaku pasif agresif meningkat. Perilaku pasif agresif meningkat. Jadi malah berhukum itu jadi agresif. Kalau semakin nakal, ada yang malah jadi takut. Nah, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kemudian sedangkan waktu direstitusi masalah terpecahkan. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Peraturannya adalah kamu harus. Nah, kalau hukuman itu seperti itu. Kalau konsekuensi, apa peraturannya?
posisi restitusi, apa yang kamu yakini, kira-kira itu benar atau salah, seperti itu. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi kita kembalikan ke anak, kita ajak ngobrol anak, kita ajak istilahnya diskusi seperti itu. Kalau dihukum, murid akan membenci peraturan. Kalau ada konsekuensi, murid atau anak akan menghormati peraturan. Ada restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Jadi yang dihormati itu bukan peraturannya, tetapi dirinya dan orang lain. Ini lebih mendalam lagi. Lanjut. Ini ada ciri-ciri restitusi. Ada 9 ya Bu, ciri-ciri restitusi itu. Yang pertama, bukanlah untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2, memperbaiki hubungan. 3, tawaran, bukan paksaan. Jadi kita menawarkan kepada anak. Kemudian 4, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. 5, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi itu berfokus pada solusi. Dan yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ketika dia kembali ke kelompoknya itu tidak merasa malu. Kalau berhukum kan kembali itu kadang diejek ya. Malu. Nah karpe kita gurunya ya dan diejek itu anaknya ben malu ben sadar orang melakukan. Tapi ada tipe anak kayak gitu terus malah tambah isin dodro. Ada yang isin, ada yang malah tambah bukan dihukum monokale menyepelekan hukuman seperti itu. Nah sepertinya ini memang teori ya Bu ya. Koyo iso kita melakukan ini ya. Coba kita pelan-pelan kita lakukan. Nanti semoga kita bisa menjadi guru yang baik. Amin. Kemudian yang pembelajaran ketiga tentang keyakinan kelas. Oke, apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah sesuatu untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti peraturan-peraturan. Jadi awalnya peraturan, tetapi peraturan itu kita yakini, kita tanamkan di dalam hati. Nah, itu menjadi suatu keyakinan bahwa itu boleh dilakukan dan itu tidak boleh dilakukan. Kita tidak hanya mengajak anak untuk taat pada peraturannya. Peraturannya ora taat. Misalnya setelah mainannya dibereskan, peraturannya seperti itu. Ketika bu guru tidak ada, bu guru lari seperti itu ya Bu. Berarti anak itu cuma takut kepada peraturannya. Nah, bagaimana caranya kita meyakinkan anak bahwa kalau habis mainan itu dibereskan? Kenapa harus dibereskan? Supaya suasana kelasnya menjadi bersih, menjadi nyaman, rapi. Kita buat seperti itu. Dan kita itu kalau sama anak tidak hanya cukup sekali, tetapi diulang-ulang setiap hari sehingga anak itu menjadi tertanam, menjadi terbiasa, menjadi yakin bahwa itu adalah sesuatu yang baik. Seperti itu. Nah, lanjut Bu. Nah, ini ada bagan. Pertamanya itu yang di luar, itu yang umum itu adalah budaya positif. Kalau di kita budaya positif, insya Allah kita sudah menerapkan ya Bu ya. Bahkan dari datang sampai pulang itu Bu Guru sudah mencoba menerapkan budaya positif. Contohnya kalau datang bagaimana Bu? Salim, salam, assalamualaikum. Kemudian nanti di kelas saling istilahnya saling menghormati sama temennya. Dengan Bu Guru ngomongnya yang
sopan, tidak berteriak-teriak. Nah, dari budaya positif itu akan menciptakan lingkungan yang positif. Nah, ini yang jadi masalah. Kadang di sekolah, bu guru itu sudah menciptakan lingkungan yang positif, lingkungan yang baik. Berusaha bagaimana anak itu menjadi anak yang positif, berada di lingkungan yang baik. Tetapi ketika di rumah, lingkungannya itu berbeda. Nah, banyak pengaruh-pengaruh dari lingkungan. Padahal pengaruh dari lingkungan itu sangat besar ya Bu, sangat mempengaruhi. Apalagi bagi anak. Anak kan sifatnya merekam, belum tahu yang benar mana, yang salah mana. Yang tahu dia hanya melihat, kemudian mendengar, kemudian melu-melu tanpa tahu artinya. Nah, itu kita sebagai guru sebisa mungkin seperti itu. Sebisa mungkin nanti kita sinkronkan antara lingkungan positif di sekolah dengan yang ada di rumah. Yang sudah kita lakukan biasanya dengan parenting gitu ya Bu ya. Jadi kita kan antara lingkungan di sekolah dan di rumah itu bisa sinkron seperti itu ya. Dari lingkungan kelas, lingkungan positif itu akan lebih kecil lagi adalah keyakinan kelas yang ada di kelas. Nah, mungkin nanti yang kelas sini keyakinannya beda dengan kelas A1, dengan B1, dengan A2, seperti itu beda-beda karena itu sesuai dengan kelasnya masing-masing. Tetapi bisa juga nanti keyakinan kelas itu bisa menjadi keyakinan sekolah. Jadi satu sekolah itu keyakinannya bisa sama, bisa sinkron seperti itu. Nah, dari keyakinan kelas itu jadilah peraturan kelas. Nah, oke, lanjut. Nah, ini ada kesepakatan kelas. Datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Terus ada juga kami, guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, seperti ini ya Bu ya. Oke, lanjut aja Bu. Lanjut. Nah, ini. Oke, sekarang kita masuk ke dalam nilai kebajikan ya. Ini ada peraturan kelas. Peraturan kelasnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Jadi ini rasanya itu apa keyakinan kelas? Peraturannya dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya berarti kita menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan komitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Itu merupakan keyakinan kelasnya menjaga kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain, bersabar, gunakan masker. Ini juga tentang kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelasnya keselamatan dan keamanan. Nah, jadi antara peraturan dan keyakinan kelas itu, kalau peraturan itu khusus banget gitu ya Bu ya. Khusus, to the point di masalahnya apa yang tidak boleh, apa yang boleh apa. Sementara keyakinan kelas itu sikapnya apa, rasanya itu apa, yang dianjurkan itu apa, seperti itu. Lanjut juga tentang pembelajaran keempat, yaitu eksplorasi konsep kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, apa sih kebutuhan dasar manusia itu? Apa Bu? Kebutuhannya apa? Kebutuhannya makan. Oh ya, makan.
butuh juga kan. Kalau sandang pangan papan. Nah, sandang pangan papan, ya betul sekali nih. Mari kita lihat kalau menurut modul 1.4 ini apa sih kebutuhan dasar manusia itu? Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Ada 5. Bertahan hidup. Nah, bertahan hidup tadi gitu ya Bu ya. Kalau ada ancaman ya kita membela diri itu untuk bertahan hidup. Pasti seseorang itu butuh yang namanya bertahan hidup. Sakit aja ke dokter, nggak mungkin kan sakit di rendah-rendah di rumah. Kamu nggak mau hidup ya itu mungkin ada, tapi jarang ya. Nah itu adalah kebutuhan dasar manusia itu bertahan hidup. Kemudian ada penguasaan. Penguasaan itu berkuasa. Ya, contoh kecil aja di kelas. Mungkin ibu-ibu udah mengamati ya anak-anak TK itu udah ada yang kelihatan. Sok pengen jadi pemimpin. Saya yang jadi pemimpin Bu Guru. Nah, itu kan itu dari masih kecil seusia TK saja sudah terlihat bahwa kebutuhan dasarnya ada, penguasaannya itu. Nah, kita sebagai guru penguasaan kan ada. Nanti kira-kira dia cara menguasainya bagaimana, positif atau negatif, kita arahkan ke arah yang positif seperti itu. Kemudian butuh kebebasan, ya tidak selalu dikekang, orang selalu dikongkon terus, karena anak itu juga punya keinginan, punya bebas, tidak diperintah terus dikongkon terus kayak gitu ya. Nah itu ibaratnya seperti kupu-kupu pengen terbang, pengen bebas, merdeka gitu ya Bu ya. Kemudian kesenangan, nah tadi Bu Murni tadi pengen bahagia, ini juga butuh kesenangan. Itu kebutuhan dasar manusia, pengen senang, mau kok pengennya susah, nggak ada. Orang susah mesti pengen senang, orang miskin pengen kaya. Nah, orang sakit pengen sehat karena butuhnya senang. Nah, senang ini artinya tentrem seperti itu. Yang kelima, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini kadang anak-anak itu ada yang nakal ya, ada yang mulai wis ra karuan wis monokai. Nah, itu sakjane mungkin di rumah itu anak tersebut kurang kasih sayang, karena ada ya di kelas saya itu ada anak yang kok angel banget gitu, dikandani kok angel banget, sukanya itu heboh sendiri, membuat kesalahan-kesalahan, membuat keributan-keributan. Ternyata dia itu butuh kasih sayang dan dia itu pengen digatekke, diperhatikan. Tetapi kadang kita kalau capek, jenenge Bu Guru ki urusane nggak cuma ngurusin anak ya Bu, buat RPP, buat penilaian, nyiapkan pembelajaran, banyak sekali, dan kadang hal-hal seperti itu tuh kurang diterima, kurang direspon oleh guru. Sebenarnya anak itu pengen disayang, dipeluk, tapi malah diseneni. Orang kita Ya, iya betul. Nah itu dia, karena kita itu berhadapan dengan yang anak yang bermacam-macam karakter, banyak sekali. Kemudian hal-hal yang seperti itu tuh tidak terlihat langsung, jadi butuh analisis yang panjang. Jadi tidak bisa Bu Guru kok langsung delok, langsung ketok, itu tidak bisa. Tetapi mesti kok ini bocah ngomong dadak ditelusik lama, setelah tahu sebabnya, oh sebabnya ini, baru tahu sebabnya, seperti itu. Jadi nggak bisa langsung ketok, oh seperti itu. Nah, senang-senang ya Bu ya. Perlu penelitian, dan penelitiannya itu butuh kesabaran dari Bu Guru, karena panjang sekali waktunya dan banyak sekali anak yang dihadapi seperti
Sudah jelas Ibu tentang kebutuhan dasar manusia? Sudah. Oke. Sip, pinter. Lanjut. Oke. Tentang ini 5 posisi kontrol sebagai guru. Apa saja posisi kontrol kita sebagai guru? Lanjut. Yang satu adalah sebagai penghukum. Nah, kita sukanya menghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu hukum. Kemudian kamu tidak melakukannya, awas ya. Nek kowe ora ngateke guru, awas. Nah, rasakno kayak gitu. Hasilnya anak malah menjadi memberontak, menyalahkan orang lain. Kemudian anak jadi suka berbohong karena tidak mau dihukum itu tadi. Terus murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Guru sukanya marah-marah. Waduh, itu nanti sakit ya Bu ya kalau kita dibilang seperti itu. Sakit ya Bu ini ya? Iya. Padahal ya saja nih ya. Jadi hati kita tuh sayang. Iya. Oke, betul. Karena itu ada. loh. Itu tuh anaknya bilang begitu, Bu Guru suka marah-marah. Lah pas ibunya itu nganter juga kadang pesannya itu gitu. Nak, jangan nakal ya, nanti Bu Gurunya marah. Nanti dimarah-marah Bu Guru loh, Nay. Nah, jadi itu tadi antara lingkungan dan sekolah dan lingkungan rumah tidak nyambung itu tadi ya Bu ya. Dari rumah masih dibekali. Bu Guru ki gaweane marah. Nah, kadang itu malah jadi momoknya orang tua buat anak. Kayak bocah nakal, nanti disontek Bu Dokter. Padahal Bu Dokter itu baik, nggak pernah nyontek, gitu. Akhirnya itu Giliran pas sakit nggak mau. giliran sakit nggak mau dibawa ke dokter, padahal belum tentu disontek. Gurunya nanti marah-marah, padahal gurunya nggak marah-marah. Nah itu dia paradigma itu yang masih berkembang ya Bu ya di lingkungan kita. Memang kalau secara teori dan kita terjun langsung ke praktek itu beda. Tapi setidaknya kita mengetahui teorinya, dasarnya seperti apa. Nanti kita praktekkan pelan-pelan. Nah, kemudian ada juga posisi pembuat orang merasa bersalah. Jadi guru itu dadeke murid jadi kayak merasa bersalah gitu, berceramah dan mengatakan seharusnya kamu itu jadi anak yang pintar, orang oleh nakal seperti itu. Anak kan nanti terus berpikir gitu, jadi merasa bersalah. Itu guru kecewa loh sama kamu karena kamu tadi seperti itu, ugal-ugal mainan gitu. Terus kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Waduh, ibu gurunya stres, nggak boleh ya Bu. Itu malah kata-kata seperti itu malah menjadi bu guru itu kayak tidak punya harga diri di depan anak ya. Nah, bisa mungkin kita itu mempunyai posisi yang anak itu hormat kepada kita seperti itu. Kemudian menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Nah, anak itu akan berbohong juga. Kemudian murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Nah, nanti muridnya itu mungkin ketika kita membuat dia merasa bersalah itu akan meminta maafkan saya ya Bu Guru. Tetapi itu kadang tidak dari dalam hati, itu karena takut ya. Kemudian dampaknya merasa rendah diri. Kalau kita sebagai teman, bagaimana? Guru membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian guru itu bertindak sebagai teman. Ayolah, lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ya tidak, ibu pernah bantu kamu. Ayolah. Jadi kita kayak jadi temannya, seperti itu loh Bu. Kita bujuk anak-anak seperti kita membujuk teman kita. Kemudian hasilnya anak akan menjadi ketergantungan. Kalau orang dibujuki, orang diapi-api gitu, nah orang ditanggani,
tidak dikancani itu anak jadi nggak diambilkan ya nggak ngambil. Ya ternyata masalah di TK itu banyak sekali, rumit sekali, tidak sesimpel sepertinya puncak TK. Nah, tapi ternyata anak TK itu rumit ya Bu ya. Angel memahami anaknya angel. Iya. Kemudian dampaknya saya berpikir bapak atau ibu teman saya. Nah ternyata itu malah nyuruh-nyuruh saya. Kan ibu teman saya. Nah itu tadi jadi anak merasa sakit hati. Anak jadi limah, tidak mandiri dan tergantung. Kemudian posisi yang keempat yaitu sebagai pemantau, menghitung dan mengukur apa peraturannya, kita ingatkan peraturannya. Kemudian menyesuaikan diri bila diawasi. Anak akan menyesuaikan diri bila diawasi. Dipantau karo gurune iki ya, anak itu rajin, pelan-pelan. Nah, jadi anak, tetapi ketika tidak dipantau ya sok ayu hilang gitu ya Bu ya. Nah itu dia. Kemudian kaitannya dengan dunia, murid meletakkan guru, peraturan dan dukungan di dunia berkualitas. Kemudian murid berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Jadi dia terpancang seperti itu ya Bu ya. Dampaknya menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Nah, kemudian sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Kemudian hasilnya adalah menguatkan pribadi. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Dampaknya bagi murid mengevaluasi diri, bagaimana caranya untuk memperbaiki dirinya sendiri. Jadi posisi yang paling bagus apa Bu? Sebagai manajer. Oke, mungkin selama ini kalau saya sendiri itu lebih banyak sebagai teman ya Bu ya. Ternyata posisi itu kurang tepat. Yang tepat adalah sebagai manajer. Ya, ketoknya benar. Ketoknya yang kita yakini itu benar. Ternyata secara teori yang ada di sini itu belum benar. Setelah diudar-udari gitu ya Bu ya. Ternyata seperti itu. Mendapatkan teorinya Iya. Iya, ini untung saya itu sudah bersyukur Bu bisa ikut di program calon guru penggerak ini, karena di sini saya banyak mendapatkan ilmu-ilmu baru. Tadinya yang saya yakini itu benar, apa yang saya peroleh dari guru saya itu seperti itu, ternyata kalau diterapkan kurang benar, kurang tepat secara teori seperti ini yang juga benar. Oke, betul. Alhamdulillah. Jadi ada manfaatnya ya Bu ya. Nah, selanjutnya Afrika. Nah ini ada beberapa pernyataan. Kira-kira ini Ibu bisa jawab enggak tadi? Posisi kontrol ada 5. Sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah. Sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Nah kalau ini saya kecewa sekali dengan kamu. Ada kata kecewa sekali. Kira-kira apa? Apa? Apa Bu? Bagi apa ini? Salah tidak apa-apa. Tidak akan saya marahi. Saya bukan
di sini. Oke, belum tahu lima? Oh, penghukum. Oke, kita catat ya. Penghukum itu ya. Yang kedua, kamu tidak pernah belajar benar melakukannya. Penghukum? Tidak pernah benar. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa ini? Sekali. Iya ya, pokoknya sekilas ya Bu ya. Nanti kita dalami. Ayolah, lakukan dulu ya. Teman, ingat ya Bu, karena mungkin kita banyak melakukan seperti itu karena kita kadang memposisikan diri sebagai teman. Ya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang dari ini? Pemantau, ya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer, kamu selalu yang paling terakhir. Ini apa? Oke, daripada bertanya-tanya, kita pencet slide selanjutnya. Ya apa ini Bu? Membuat orang merasa bersalah karena dia merasa kecewa sekali, anak jadi merasa bersalah. Tidak pernah benar. Hukum ya. Ayolah, lakukan demi Bapak, demi Ibu, sebagai teman, benar. Apa yang kamu mau mendapatkan stiker bintang ada iming-imingnya, pemantau. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, kembalikan ke anak diajak ngobrol, bagaimana kira-kira diajak berpikir. Nah itu sebagai manajer. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir. Sakit kan Bu? Ya, masalah iso karena dewe isih di seneni. Waduh itu sakit banget ya. Oke. Ini iming-imingnya pemantau itu ya. Iya, pemantau itu diiming-imingi itu Bu. Dipantau, anak itu dipantau. Nek gurunya nggak mantau, dia nggak melakukannya. Nek nggak dikasih stiker, nggak dikasih iming-iming, dia males seperti itu. Nah, jadi pas tahu ya Bu, sekarang ada posisi-posisi seperti itu, yang paling baik memang sebagai manajer. Oke. Manajer itu tinggi pangkatnya. Ya betul, kalau di perusahaan ya. Ya benar sekali, betul Bu. Sebagai guru juga seperti itu. Pangkat yang paling tinggi itu sebagai manajer. Nanti bayarnya paling gede. Nah, lanjut aja kita. Oke. Nah, kemudian yang terakhir, misalnya yang terakhir adalah tentang segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu adalah proses untuk menyelesaikan masalah. Jadi tadi ada apa saja tadi? Ada penghukum, ada pemantau, bukan, ada hukuman, ada penghargaan, kemudian ada konsekuensi. Nah, yang ini adalah segitiga restitusi. Ketika anak merasa bersalah, melakukan kesalahan, apa yang kita lakukan? Pertama kali, langsung dihukum atau diberi konsekuensi atau bagaimana? Nah, yang pertama kita validasi dulu. Kalau anak merasa bersalah itu biasanya kan takut ya Bu. Kalau kita melakukan kesalahan itu kan takut. Kita sebagai orang dewasa aja kalau kita salah itu kan takut. Kita validasi dulu, kita tenangkan dulu anak itu. Oke, tidak apa-apa kamu melakukan kesalahan ini. Kenapa? Baru kita tanya. Kamu tentu punya alasannya mengapa kamu melakukan itu. Nah, nanti dia akan bercerita. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ora langsung direbut, misalnya dia rebutan mainan seperti itu ya. Ora langsung mukul temennya. Tapi kita beri alasan-alasan. Dan kita pancing anak itu supaya dia bisa mengeluarkan apa yang ada di dalam dirinya. Nah, kemudian nilai-nilai apakah yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, itu yang sebaiknya kita lakukan. Itu
dengan segitiga restitusi. Oke. Nah, guru berkata, ini contoh ya Bu ya, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu guru juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak ibu tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi kalau kita ada permasalahan itu, kita nggak bolehin siapa yang salah, tapi kita mencari solusinya, bagaimana cara memecahkan masalah ini. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan positif untuk menstabilkan identitasnya. Kemudian selanjutnya adalah pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need atau kebutuhan dasarnya. Apakah itu power, freedom, love and belonging, fun and survival. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tetapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Misalnya dia sudah punya sikap pegang prinsip ragilem kayak gitu. Nah, itu kita tidak bisa menghilangkan sikap itu ya Bu, karena itu adalah sudah prinsipnya anak, sudah kodratnya anak. Kita hanya bisa menebalkan dan mengontrolnya. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan hal yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Nah, jadi kita beri pertanyaan-pertanyaan stimulus kepada anak kita. Nah, kemudian anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Kita tanyakan keyakinannya. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Karena kita sudah membuat keyakinan kelas tadi. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa? Kita tanyakan, kita tawarkan anak. Jadi tidak melulu semua itu dari guru, tetapi kita juga ambil opini dari anak-anak. Kamu ingin jadi anak seperti apa sih? Pasti anak itu jawabnya anak yang baik. Gak ada, mbok anak nakal kayak ditanya seperti itu. Aku pengen jadi anak yang baik. Nah, nanti kalau jadi anak yang baik itu seperti apa? Dipancing-pancing seperti itu. Nah, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Kamu pengennya kadang itu saya walaupun masih anak-anak itu tak ajak bermimpi ya Bu. Besok kalau kamu besar itu pengennya jadi apa? Pengennya jadi seperti apa? Enggak apa-apa berhayal itu. Jadi kerjanya apa? Pengen punya apa? Gajinya berapa? Kita ajak. Nah, kalau kamu pengen seperti itu, apa yang harus kamu lakukan dari sekarang? Kita ajak anak itu untuk berhayal, kemudian apa yang dia inginkan itu untuk mencapainya itu bagaimana caranya? Kita gali potensinya anak-anak itu. Kemudian lanjut. Nah, ini ada intervensi 30 detik. Intervensi itu apa Bu? Intervensi itu pertanyaan tetapi cepat. Jadi anak itu kayak di apa ya? Kayak di wawancara dalam 30 detik itu untuk menjawab pertanyaan. Tapi mungkin kalau anak TK itu agak susah ya Bu untuk melakukan ini. Mungkin ini bisa dilakukan untuk jenjang yang lebih tinggi lagi. Karena kalau anak TK diintervensi nanti malah nangis. Ya, kita pelan-pelan kalau sama anak TK.
biasa, baru pertama kali pasti anak itu akan domblong. Nah, seperti kemarin waktu kita ada perubahan kurikulum itu kan pertama kali bagaimana anak-anak itu melihat itu kan bingung ini mau ngapain seperti apa anak belum paham belum tahu, tetapi ketika kita melakukan setiap hari terus menerus secara rutin anak-anak menjadi paham, menjadi tahu seperti itu. Nah, ini contoh pertanyaannya, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kamu memperbaikinya? Bisa. Jawabannya pendek-pendek ya Bu ya. Apa yang kamu lakukan saat ini sesuai? Atau apa yang kamu lakukan saat ini oke? Bagus? Baik? Apakah kamu siap untuk mulai? Peraturannya apa tadi? Sepertinya kamu punya masalah. Saya ingin membantu kamu, betul ingin bantu kamu. Saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Jadi kita menawarkan diri ya Bu ya. Apakah saya bisa bantu kamu agar dapat segera memulai? Apakah tugas kamu saat ini, bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Nah, apa yang kamu inginkan? Peraturannya apa? Nah, seperti itu pertanyaan-pertanyaan intervensi 30 detik. Ya, oke, alhamdulillah. Ini adalah yang terakhir, refleksi ya Bu ya. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Nah, nanti silakan untuk mengungkapkan ya Bu ya, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Kemudian peran amal seperti apakah yang telah saya lakukan selama mengikuti modul ini. Yang keempat, saya akan menjadi among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan pemantik dari saya untuk ibu-ibu semua. Bagaimana perasaannya setelah mengikuti diseminasi ini? Pertanyaan-pertanyaan ini kira-kira ada tidak manfaatnya dari diseminasi saya? Apakah diseminasi saya ini bisa mengubah paradigma Bapak Ibu-ibu di sini, walaupun hanya sedikit, mungkin sedikit membuka pengetahuan ya Bu ya. Oke. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan Bu? Kalau pertanyaan itu nggak ada, cuman teori yang sudah disampaikan yang sudah dipaparkan sama Bu Dewi itu ternyata apa yang kita lakukan selama ini jadi Bu Guru setelah ada teori kayak gini, ternyata teorinya ada seperti ini. Mungkin kalau suatu saat kita praktekkan dengan anak didik itu juga bisa. Ya, bisa. Asal kita konsekuen melakukannya ya Bu, dan jangan takut untuk mencoba. Kita coba dulu saja, tidak usah mengkhawatirkan nanti hasilnya seperti apa. Yang penting kita coba dulu, kita praktekkan pelan-pelan, nanti lama-lama akan terbiasa. Oke Bu, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Banyak salah dari saya dan banyak kekurangan dari saya sungguh mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, terima kasih Ibu, terima kasih kami ucapkan. Terima kasih Ibu, terima kasih Ibu, terima kasih kami ucapkan. Salam dari Malang, salam dari kami yang ingin maju.
kita semua ya Bu Guru ya. Ya ternyata apa ya kita yang kita jalankan itu ya begitulah kita bisa koreksi sendiri ya. Mudah-mudahan nanti dalam kita melaksanakan tugas bisa lebih baik lagi dan lebih apa ya Bu ya, pokoknya lebih baik lagi dengan mendapatkan ilmu tadi dari Bu Dewi. Terima kasih Bu Dewi, dari kami doa terbaik untuk Bu Dewi, mudah-mudahan selalu mendapatkan kelancaran, kemudahan, dan kami semua menunggu tularan ilmunya lagi. Ya, siap. Tepuk tangan lagi Bu. Alhamdulillah ya Bu Dewi, terima kasih acara demi acara telah kita lampaui dengan baik dan lancar. Dari saya sebagai pembawa acara apabila punya banyak kesalahan dalam kami matur, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sebelum kita tutup, marilah kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Hartatun dari Sila Sakti yang sudah menyampaikan paparannya yang sungguh bagus sekali. Mudah-mudahan di waktu-waktu yang akan datang kita bisa mengikuti kegiatan seperti ini lagi biar ternyata ya apa yang kita bayangkan sebelumnya menurut kita itu sudah benar dalam memperlakukan anak. Ternyata setelah Bu Dewi itu memberikan paparannya, ada beberapa ya ternyata salah gitu. Terus mudah-mudahan setelah mendapatkan ilmu yang baru ini, kita sebagai guru, kita bisa merubah apa yang selama ini sudah kita anggap benar, tapi ternyata kurang benar. Dan setelah mendapatkan teori ini atau paparan ini dari Bu Dewi, mudah-mudahan kita semua bisa sedikit demi sedikit merubah keyakinan kita yang semula kita anggap sudah benar, ternyata ada beberapa yang kurang pas atau kurang pas. Monggo dilanjut yang lain, gimana pendapatnya? Nah, alhamdulillah setelah saya mengikuti paparan apa Bu? Diseminasi dari Bu Dewi dengan saya untuk mendidik anak mungkin menjadi lebih baik lagi. Yang kemarin saya belum tahu, untuk hari ini saya menjadi lebih tahu. Semoga kedepannya kami dari TK Pertiwi 7 mendidik anak yang lebih baik lagi. Terima kasih. Mantap. Oke Bu Dewi, terima kasih. Saya tunggu lagi ya Ibu Guru ya Bu Dewi ya, ilmunya luar biasa pokoknya hari ini. Mudah-mudahan Bu Guru semua kita bisa apa ya Bu ya, lebih baik lagi. Amin. Dadah.